Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan yang sudah disampaikan kemarin pagi mengenai beberapa surat dalam Al-Quran yang permulaannya atau awal ayat-ayatnya, awal dari ayat-ayat surat itu membicarakan tentang Al-Quran, yang dimulai dari surat Al-Baqarah, kemudian disusul dengan surat Ali Imran, kemudian surat Al-A'raf, kemudian surat Yunus, kemudian surat Hud, kemudian surat Yusuf, kemudian surat Ar-Ra'd, kemudian surat Ibrahim. Nah, sekarang surat yang terakhir, surat yang ke-15, yang permulaan ayatnya, permulaan suratnya berisi ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran. Inilah ayat-ayat yang terdapat di permulaan surat Al-Hijr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Masya Allah, subhanallah. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, para muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah surat Al-Hijr yang kita belum pelajari tafsirnya sampai dengan surat ini. Tapi saya akan sampaikan sebagian saja dari ayat ini yang penting untuk segera diketahui oleh kita semuanya, sebelum mengetahui ayat-ayat lainnya yang juga sama pentingnya. Yaitu Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hijr tadi sebagaimana telah dibacakan, Alif Lam Ra. Tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Tidak ada yang tahu maksudnya kecuali Allah. Walaupun sebagian mufassir, sebagian ahli tafsir ada yang berusaha menjelaskan makna kalimat alif lam ra.
Biasanya Ibnu Abbas ya, dalam kitab tafsirnya, ini saya ambil contoh. Ibnu Abbas dalam kitab tafsirnya tentang ayat yang pertama dari surat Al-Hijr ini, beliau menjelaskan begini, alif lam ra, ini wa bi isnadihi, dan dengan sanadnya Ibnu Abbas sendiri. An Ibnu Abbas, ada riwayat atau penjelasan dari Ibnu Abbas fi, tentang qaulihi, firman Allah Ta'ala yang maha tinggi, alif lam ra. Kata Ibnu Abbas, yaqulu, Allah berfirman, alif lam ra itu maksudnya anallahu ara, gitu loh. Alif itu ana, lam itu Allah, ra itu ara, gitu kata Ibnu Abbas ya. Anallahu ara, akulah Allah yang selalu melihat. Ini, atau yang lainnya mengatakan ini bukan alif lam ra, maknanya bukan seperti itu, tapi ini adalah qasamun, sebuah sumpah seperti kita bersumpah wallahi atau demi Allah gitu loh. Tapi yang bersumpah Allah yang aksama, Allah bersumpah bil alif wal lam war ra, dengan mengucapkan, dengan berfirman berkalam mengucapkan huruf alif dan huruf lam dan huruf ra. Nah, ini tafsir Ibnu Abbas selalu begitu, Pak, Bu. Nanti ada lagi tafsir yang mirip Ibnu Abbas. Nah, ini dalam kitab tafsir ini saya lihatkan ya. Tafsir As-Sam'ani ini nih. Nah, ini As-Sam'ani ini juga orang zaman dulu, tapi di bawahnya Ibnu Abbas, beratus tahun sesudah Ibnu Abbas wafat ya. Beliau dalam kitab tafsir juga menjelaskan qauluhu, firman Allah Ta'ala yang maha tinggi, alif lam ra, itu maknanya anallahu ara. Nah, niru Ibnu Abbas, dia mengutip pendapatnya Ibnu Abbas. Wakila, dan menurut pendapat lain dikatakan alif lam ra, kemudian ha mim ya, kemudian nun, kemudian semuanya ini alif lam ra, atau nanti kalau kita baca Al-Quran ada yang permulaannya alif lam mim, ada yang alif lam ra, ada yang alif lam mim ra, ada juga yang ha mim, gitu kan? Halo. Nah, kalau saudara baca Quran selama bulan Ramadan kan sering ketemu itu permulaan surat ha mim, atau ada yang cuma nun, cuma satu surat aja, yaitu surat Nun atau surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa yasturun, dan seterusnya. Itu semuanya alif lam ra, kemudian ha mim, kemudian nun. Huwa, dia itu maksudnya adalah Ar-Rahman. Itu pendapat yang lain ya. Tapi kalau mayoritas ke jumhur mufassirin, kebanyakan ahli-ahli tafsir, kebanyakan ulama-ulama ahli tafsir, pakar-pakar tafsir, mereka semuanya sepakat bahwa alif lam mim, alif lam ra, ha mim dan lain-lain itu adalah potongan huruf-huruf hijaiyah yang menunjukkan kehebatan Al-Qur'an. Ya, bahwa dari huruf-huruf yang kelihatannya sepele, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, dan seterusnya itu tersusunlah atau tertulislah Al-Quran yang sebanyak 30 juz ini. Semuanya menggunakan huruf-huruf yang kita kenal sehari-hari, yang orang-orang Arab mengenalnya, karena ini bahasa Arab ya. Jadi begitu. Lalu kalimat berikutnya, tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Nah, kita lihat pendapatnya Imam Al-Baghawi saja ya. Alif lam ra, ini surat Al-Hijr, ini adalah surat Makkiyatun, surat Makkiyah, turunnya di Mekah atau turunnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ini beliau juga mengatakan, ini Al-Baghawi pun ikut-ikutan ini. Alif lam ra, kata Imam Al-Baghawi, kila,
dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, makna alif lam ra itu adalah anallahu ara. Akulah Allah. Aku ini selalu melihat. Jadi Allah itu selalu melihat kita, Pak. Kita lagi ngapain itu dilihat terus oleh Allah itu. Kalau kita berbuat sesuatu yang baik, Allah senang. Kalau Allah kita berbuat sesuatu yang enggak baik, Allah enggak suka. Allah marah. Enggak bisa marah Allah. Tapi Allah itu tidak maha pemarah. Itu untungnya. Allah itu Ar-Rahman, maha penyayang. Ar-Rahim. Allah itu maha penyayang juga bagi orang-orang yang beriman. Jadi kata Imam Al-Baghawi alif lam ra, kemudian tilka ayatul kitab. Maksudnya tilka itulah ayat-ayat al-kitabi al-kitab. Itu loh Pak, ini Al-Qur'an ini gampang banget Pak, gampang. Lebih sulit bahasa Mandarin, lebih sulit bahasa Jepang, tulisannya tulisan kanji lagi. Al-Quran itu gampang banget bener. Lebih mudah daripada bahasa Inggris. Tapi kita merasa sulit. Kenapa? Karena enggak membiasakan diri. Coba kalau kita membiasakan diri bisa. Tolong nanti dipanggilkannya besok hari Ahad atau besok ya. Besok hari Ahad saya ingin semua anak-anak yang dari pondok kumpul. Saya mau melihat kemajuan pengetahuannya, ilmunya. Ada di sini Mas Saiful, ada anaknya siapa jenenge? Supardi itu siapa namanya? Ferrari, mana Ferrari? Ada Mas Ferrari, ada lagi cucunya Pak Haji Johar itu namanya Aldrian ya Pak ya. Tolong kasih tahu mereka besok pagi suruh kumpul di sini. Diundang. Saya pengen tahu. Ya, ada peningkatan enggak daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya kita sharing, berbagi ilmu. Karena aku enggak pernah mondok di pesantren. Aku yang enggak pernah mondok di pesantren aja bisa ngerti Al-Qur'an kok. Masa sampai yang mondok di pesantren enggak bisa? Kebangetan itu kalau nggak bisa. Kebangetan itu bahasa Jawa. Keterlaluan. Ya. Jadi Al-Quran itu gampang. Ini loh. Alif lam ra. Kelihatannya gampang ya, tapi kalau dipraktekkan orang baca alif lam ra bisa salah itu. Ya, kalau pagi-pagi itu dengerin ibu-ibu ngaji itu kadang-kadang geli itu, tapi nggak ngetawain geli. Ibu ini lucu juga ya. Ayatnya sering dibaca kok masih salah juga ya. Ya karena belum dia membiasakan. Gak biasa dibaca. Coba kalau biasa baca, lancar. Orang itu bisa karena biasa kok. Allah bisa karena biasa, sampai peribahasa Indonesia itu begitu kok. Bisa itu karena biasa. Kalau gak biasa gak bisa. Tuh. Sampai biasa naik motor, dia bisa naik motor walaupun belum punya SIM. Ya kadang-kadang ngebut itu pinter. Sampai bikin kaget orang-orang aja yang lewat. Aduh, dia anak muda ini kalau nyalip ini ngagetin orang aja. Ya saking biasanya dia ngebut gitu. Sama Al-Quran itu juga begitu. Kalau kita biasa membaca, pasti bisa. Kalau enggak biasa membaca, enggak bisa. Saya yakin demi Allah, saya bersumpah demi Allah. Ibu-ibu yang tiap pagi ngaji itu, saya enggak yakin kalau tiap hari di rumah itu mengulang-ulang. Saya enggak yakin. Betul enggak? Ibu-ibu itu loh. Di rumah, ini hari ini ngaji nih. Di bawah pimpinan Bu Aminah nih misalnya ya. Terus pulang, diulang-ulang lagi itu yang tadi dibaca salah-salah itu. Saya enggak yakin itu diulangi. Ya. Iya. Iya ngaku aja sudah. Kalau biar diulangi mesti lancar, itu mesti lancar. Ya, orang mana para hafid itu bisa menjadi hafid karena dia mengulang-ulang terus. Nanti kalau lama nggak diulang lupa. Lebih sulit itu menjaga Al-Quran daripada menghafal. Menghafal bisa cepat, nanti menjaganya yang susah. Menjaga hafalan tuh jangan sampai lupa, itu yang susah.
Lalu karena itu Allah Ta'ala berfirman begini ya. Tilka itulah. Loh, tilka itu artinya itu. Itu tapi untuk perempuan. Untuk jenis kata benda perempuan. Kalau untuk jenis laki-laki zalika. Sama-sama artinya itu dalam bahasa kita. Tilka ayatul kitabi, karena yang ditunjuk oleh kata tilka itulah itu apa? Itu loh ayatul kitabi, ayat-ayat Alkitab. Ini bentuk mudhof ilaih. Dikatakan oleh para ulama kalau bentuk mudhof ilaih ini maknanya bunyinya ayatul kitab, tapi maksudnya ayatu itu artinya ayat-ayat. Itu kata jamak. Kalau satu ayatun pendek, ayatun itu satu ayat. Kalau banyak ayatun. Kenapa di sini bunyinya ayatu kok bukan ayatun? Ya karena ini sudah berubah posisinya dalam kalimat sebagai mudhof, sehingga tanwinnya harus hilang. Ya, mudhof itu tidak boleh bertanwin. Ya, yang asalnya ayatun menjadi ayatu, yang asalnya ayatan menjadi ayata, yang asalnya ayatin menjadi ayati, begitu. Terus dimudhofkan kepada Alkitab. Maksudnya itulah ayat-ayat dari Alkitab. Maksudnya begitu. Jadi bentuk mudhof ini maknanya min. Tilka itulah ayatu ayat-ayat minal kitabi, begitu maksudnya kata para ulama ahli bahasa ya. Itulah ayat-ayat Alkitab, maksudnya itulah ayat-ayat Al-Qur'an wa Qur'anim mubin, dan bacaan yang jelas dan Qur'an yang jelas. Coba kita lihat terjemahan Kementerian Agama mengenai ayat ini apa coba. Ini di halaman 262. Kementerian Agama menerjemahkan ayat surat ini di halaman Al-Qur'an halaman 262. Nah, di sini ya, mungkin di sini mungkin. Ini di bawahnya lagi. Bawah. Nah, ini. Alif lam ra, enggak diterjemahkan kan oleh Kementerian Agama ya, karena memang enggak bisa diterjemahkan. Ya sudah, artinya apa? Ya artinya begitu, alif lam ra. Tuh. Terus tilka ayatul kitab. Kementerian Agama menjelaskannya, surat ini adalah sebagian dari min litabait. Min bukan lil bayan tapi min litabait. Jadi inilah surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu wa Qur'anin mubin, diartikan yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang memberi penjelasan. Ini apa namanya, terjemah Kementerian Agama dalam mengartikan ayat ini. Nah, ini ya. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Itu terjemah Kementerian Agama. Saya enggak suka baca terjemahan, itu enggak suka. Bacanya yang bahasa Arabnya aja, karena yang namanya Al-Qur'an yang bahasa Arabnya ini kalau terjemahan bukan Al-Qur'an itu. Halo. Kalau saudara baca terjemahan, itu bukan baca Al-Qur'an itu. Baca tarjamah. Al-Qur'annya yang ini, yang bahasa Arab ini. Makanya menerjemahkan pun aku lebih senang lihat langsung pada Qur'annya ini. Alif lam ra, tilka itulah ayat-ayat Alkitabi Al-Qur'an wa Qur'anim mubin, dan Qur'an yang jelas atau yang menjelaskan. Tuh makna dari ayat satu ini yang oleh Imam Al-Baghawi diterangkan begini. Ya, ini alif lam ra. Nih dikatakan alif lam ra, kila dikatakan oleh para ulama ya termasuk Ibnu Abbas di dalamnya,
Maknahu, makna kalimat alif lam ra, maknahu, maknanya anallahu ara, aku Allah, akulah Allah, aku ini Allah, ara, aku selalu melihat loh, aku melihat kamu semuanya loh. Jadi kalau kamu berbuat baik, kasihku balas dengan kebaikan. Kalau kamu berbuat jahat, ku balas dengan keburukan. Itu. Tilka ayatul kitab. Setelah Allah bilang alif lam ra, Allah mengajak kita memperhatikan huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, yang dari huruf-huruf tersebut tersusunlah Al-Quran, sebuah kitab yang paling mulia di muka bumi ini. Yang barang siapa membacanya, hanya satu huruf saja dia baca, dia mendapat pahala 10 hasanat, 10 kebaikan. Ya. Tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya yaitu hadhihi, ini Muhammad adalah ayatul kitab, ayat-ayat Alkitab, wa Qur'anin, dan Qur'anin maksudnya wa ayatu Qur'anin. Makanya bentuknya sama ini. Jadi begini loh Pak, alif lam ra, tilka ayatul kitab, itu ya. Inilah ayat-ayat Alkitab. Terus wa Qur'anin, kok tiba-tiba wa Qur'anin, wa huruf apa namanya nih? Mudhof. Kalau huruf mudhof. Huruf apa jenenge? Atof ya. Huruf wawu ini wawu atof. Wawu kata sambung ya, kata sambung. Jadi inilah ayat-ayat Al-Qur'an wa Qur'anin. Nah, ini sama dengan ini Alkitabi. Jadi maksudnya wa ayatu Qur'anin. Jadi tilka ayatul kitab wa ayatu Qur'anin. Begitu kata para ulama. Makanya di sini diterangkan oleh Imam Al-Baghawi, maksud kalimat wa Qur'anin dan Qur'an itu maksudnya wa ayatu Qur'anin. Ini yang kamu baca Muhammad adalah ayat-ayat Alkitab dan ayat-ayat Quran. Mubinin, maksudnya yang menjelaskan, yang jelas dan menjelaskan. Mubinun asalnya itu jelas, tapi bisa juga bermakna menjelaskan. Karena dia ayat Quran itu ayat Quran adalah ayat-ayat yang jelas. Jadi enggak ada ayat Quran yang enggak jelas, itu enggak ada. Yang enggak jelas itu orangnya. Kayak Al-Quran itu jelas semuanya. Orangnya yang kadang enggak jelas itu. Ya. Nah, jadi ayat Quran itu ayat yang jelas. Nah, dan dia menjelaskan apa? Diterangkan di sini maksudnya menjelaskan Al-Quran ini, ayat-ayat Alkitab atau ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan, ya ini bayana, menjelaskan al-halala, yang halal, minal haram, dari yang haram, wal haqqa, dan yang hak, yang benar, minal batil, dari yang batil, dari yang salah. Jadi Al-Quran ini berisi ayat-ayat Allah yang menerangkan, menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang benar dan mana yang salah. Itu maksudnya. Tilka ayatul kitab wa Qur'anim mubin. Kan gampang itu kan? Lalu oleh para ulama dibicarakan ini. Kenapa Al-Quran kok bikin kalimat, kok kalimat Al-Quran kan bunyinya tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin, padahal Alkitab dengan Quran ini maksudnya itu sama. Yang dimaksud itu adalah Al-Quran ini. Di depan bunyinya ayatul kitab, bunyinya Alkitab, di belakang bunyinya Quran. Kenapa Allah harus bilang inilah ayat-ayat Alkitab dan inilah ayat-ayat Al-Quran? Kenapa enggak jadi satu aja sih? Para ulama bisa jawab loh itu. Ini loh. Fa in qila, maka jika dikatakan oleh orang, lima zakarul kitab tsumma qala wa Qur'anin mubin. Lima, kenapa zakara, Allah menyebutkan kata-kata Alkitab yang maksudnya Al-Quran, tsumma qala, kemudian Allah berfirman juga wa Qur'anin, dan menyebut Quran, padahal kan Quran dengan Alkitab itu sama. Kenapa Allah menyebut dua-duanya dalam satu kalimat? Kenapa? Yang dikatakan mubinin ini tadi, kata para ulama, wa kilahuma wahid, kedua kata itu maksudnya satu.
Alkitab itu ya Quran, Quran itu ya Alkitab. Gitu loh jawabannya. Ya, terus kata Imam Al-Baghawi, kulna, kami pun menjawab pertanyaan tadi. Ya, qad qila, sungguh telah dikatakan kullu wahidin, segala sesuatu, setiap masing-masing, setiap satu, masing-masing dari setiap satu kata tadi yufidu, memberi faidatan, suatu faedah ukhra yang lain. Walaupun Allah menyebut Alkitab, tilka ayatul kitabi, mudah-mudahan sama bisa mengikuti omonganku ini. Kalau nggak bisa mengikuti pusing. Kalau nggak biasa mengikuti omonganku itu pusing. Saya berusaha menjelaskan pelan-pelan, mudah-mudahan yang mendengarkan bisa mengikuti asal konsentrasi. Kalau ngeliatin aku tapi konsentrasinya ke tempat lain, insya Allah nggak paham itu. Ya, jadi dikatakan Allah itu dalam berfirman, walaupun Allah itu mengucapkan satu kata atau dua kata yang dirangkai dalam satu kalimat, padahal dua kata itu kata yang maksudnya sama, itu ada maksudnya, ada gunanya, ada faidahnya. Itu. Kenapa? Apa faedahnya? Fa innal kitaba, maka sesungguhnya Allah menyebut kata-kata Alkitab, tilka ayatul kitab, itu maksudnya mayuktabu, ayat-ayat Al-Quran apa saja yang telah ditulis, yang selalu ditulis. Wal Qur'anu, sedangkan Al-Quran adalah mayujma'u ba'duhu ila ba'din, apa yang disusun atau dikumpulkan ba'duhu sebagiannya ila ba'din kepada sebagian yang lain. Kalau Allah menyebut kata-kata tilka ayatul kitab atau alif lam mim dzalikal kitabu, misalnya begitu, la raiba fihi, itu kan ada dalam surah Al-Baqarah itu. Nah, kalau Allah menyebut kata-kata Alkitab, itu maknanya bisa Al-Quran. Bisa juga itu adalah apa saja yang ditulis oleh manusia. Alkitab kan artinya bisa berarti buku, bisa berarti tulisan. Kataba yaktubu kitaban. Kataba itu fi'il madinya, dia sudah menulis, dia telah menulis. Yaktubu, dia sedang menulis atau dia akan menulis. Yang ditulis apa? Kitaban, sebuah kitab. Itu asalnya kan begitu. Jadi kitaban atau kitabun itu maknanya adalah tulisan. Bisa berarti tulisan, bisa berarti kitab. Karena sebuah kitab itu terdiri dari tulisan. Loh, itu pinternya para ulama tuh kayak begitu loh, Pak. Ada pertanyaan apa aja mereka bisa jawab. Ulama tuh kayak gitu loh, pinter. Ya. Jadi wakila, dan ada lagi dikatakan oleh menurut ahli tafsir yang lain, al-muradu bil kitab, ada lagi yang pendapat lain yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah dia itu at-Tauratu wal Injilu, kitab Taurat dan kitab Injil. Wabil Quran, dan dengan kata-kata Al-Quran adalah hadzal kitab, kitab ini. Nah, kitab ini yang kamu baca, yang diwahyukan kepada engkau Muhammad, itu sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, bukan Taurat, bukan Injil. Kan kini mudeng ora? Buatan mudeng, ya sudah, kalau nggak mudeng ya sudah. Kalau nggak paham ya saya jelaskan gini aja sudah ya. Alif lam ra tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin, itulah ayat-ayat Al-Qur'an, itulah tulisan yang terdiri dari itulah tulisan-tulisan yang menyusun, yang tersusun dari tulisan itu Al-Qur'an. Wa Qur'anin mubinin, dan ini juga dan itu juga Quran yang menjelaskan, Quran yang jelas, Quran yang jelas dan menjelaskan. Nah, setelah Allah bercerita bahwa itu Muhammad yang kamu baca itu adalah ayat-ayat Allah itu, ayat-ayat Al-Quran itu, dan itu jelas isinya. Ayat Al-Quran itu semuanya jelas, gak ada yang gak jelas, itu gak ada. Itu kalau Allah bilang begitu.
Nah, setelah Allah menyuruh kita memperhatikan ayat ini, saudara sekalian, bahwa kita pagi ini sedang membaca sebagian dari ayat Allah, sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Hijr, surat nomor 15, ayat 1, yang diawali dengan firman Allah kepada kita, untuk kita semua ini memperhatikan Al-Quran. Kenapa harus memperhatikan Al-Quran? Karena Allah akan berbicara kepada manusia lewat Al-Quran ini. Nah, ini ayat berikutnya. Apa kata Allah? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama, kadang-kadang, yawaddu, sangat ingin. Siapa yang sangat ingin? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu. Orang-orang yang kafir itu, wahai Muhammad, sangat ingin suatu ketika nanti laukanu muslimin, kalaulah kanu, mereka menjadi muslimin, orang-orang muslim. Ayat yang kedua ini yang berbunyi rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Wahai Muhammad, ini yang oleh Kementerian Agama diterjemahkan seperti ini. Nih. Ini awal dari juz 14 ya. Orang kafir itu rubama, kadang-kadang ya. Rubama, kadang-kadang, yawaddu, kadang-kadang, nanti. Ya, ini satu ketika nanti maksudnya di akhirat nanti. Bukan di dunia ini. Di akhirat nanti Muhammad, yawaddu, sangat ingin. Siapa? Alladzina kafaru, orang-orang kafir itu. Ya, rubama, kadang-kadang, yawaddu, sangat ingin. Alladzina kafaru, orang-orang kafir itu. Laukanu muslimin, sekiranya mereka dahulu waktu di dunia menjadi orang muslim. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, semua orang kafir yang tidak bertuhan, yang tidak mengakui adanya Tuhan, atau yang mengingkari kebijakan Tuhan, peraturan Tuhan, semuanya nanti di akhirat mereka kepingin menjadi orang muslim. Lah kita ini masih di dunia sudah jadi orang muslim nih. Harusnya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kok kita mau jadi orang muslim itu, pada orang muslim itu miskin-miskin. Kalau sampean kepingin sugih, jangan jadi orang muslim. Jadi kafir sampean. Sugih nanti ditanggung sudah. Kalau enggak percaya buktikan aja, kafir, enggak usah sholat, enggak usah ngaji mulai sekarang. Saya cari duit terus, kaya nanti sampean, sugih, tapi kafir. Lara tahu ngaji ya, enggak pernah ngaji. Orang kalau enggak pernah ngaji jadi kafir lama-lama. Apalagi kalau sampai enggak sholat. Nauzubillah min syarri dzalik. Jadi Allah memberitakan kepada kita bahwa orang kafir yang sekarang ini masih hidup, nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu waktu di dunia menjadi orang muslim. Tapi udah terlambat. Lah sudah sampai di akhirat baru pengen jadi muslim. Terlambat. Kalau menjadi muslim ya sekarang ini. Nah, jadi ayat yang kedua ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian menerangkan kepada kita bahwasanya suatu saat nanti ini loh ya, orang-orang kafir itu akan kepingin menjadi orang muslim. Ini yawaddu. Yawaddu itu Imam Al-Wawi mengatakannya ya tamanna, mengangan-angankan, berangan-angan. Yawaddu, berangan-angan, alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, laukanu muslimin, kalaulah mereka menjadi orang-orang muslim. Lalu dikatakan waqtalafu fil hal, dan mereka para ulama berselisih pendapat tentang keadaan ini, alati, keadaan yang yatamannal kafiru fiha, berangan-anganlah orang-orang kafir padanya kepada al-Islam. Mereka berangan-angan kepengin mengikuti Islam, kepengin berislam, kepengin masuk Islam.
Tapi sudah terlambat. Lawong itu bahasa Jawa. Terlambatnya kenapa? Nah, karena dia kepinginnya menjadi muslim sudah sampai di akhirat. Udah terlambat. Kalau pengen jadi orang muslim ya sekarang ini gitu loh. Itu. Nah, mereka itu kepinginnya Islam itu kata ahli tafsir Ad-Dhahhak halatul muayyanah. Keadaan orang-orang kafir yang menginginkan menjadi muslim itu nanti ketika dalam keadaan sudah melihat akhirat, sudah melihat yang namanya neraka, sudah melihat yang namanya surga. Jadi sebelum orang dimasukkan ke dalam surga dan sebelum orang dimasukkan ke dalam neraka, ya, itu Allah perlihatkan dulu pada mereka manusia. Ini loh surga yang aku janjikan kepada orang-orang beriman. Ini neraka yang aku sudah sering kali mengancam orang-orang kafir bahwa mereka akan masuk sini kalau nggak mau beriman. Diperlihatkan. Nah, di saat itu mereka tuh kepingin jadi orang muslim. Ya sudah terlambat, sudah sampai di akhirat kok. Udah diadili kok. Sama seperti orang udah masuk pengadilan. Kepengen aku nggak jadi berbuat jahat, aku nggak mau berbuat jahat, aku nggak mau korupsi, aku nggak mau berbuat zalim, aku nggak mau membegal, aku nggak mau memfitnah, aku nggak mau. Udah terlambat, udah sampai pengadilan kok, udah diadili, udah dibikin BAP sama polisi, udah diserahkan BAP-nya kepada Pak Jaksa. Pak Jaksa sudah memeriksa, sudah ini patut itu dimasukkan ke pengadilan. Udah sampai pengadilan baru kepengin aku nggak jadi Pak Hakim, saya mau mengulangi perbuatan saya nggak jadi berbuat gini. Ya enggak bisa, ya disidang dulu. Ya terlambat sudah. Itu. Jadi kata Imam Ad-Dhahhak keadaannya adalah keadaan ketika mereka sudah melihat azab. Ada yang pendapat lain enggak? Wakilah dan menurut pendapat lain dikatakan inginnya orang-orang kafir menjadi orang muslim nanti yaumul kiamati pada hari kiamat. Ada lagi ini wal masyhur dan yang lebih terkenal yang masyhur. Kata-kata masyhur itu dari bahasa Arab, Pak. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Orang itu orang masyhur. Masyhur itu orang itu bahasa Arab itu. Yang terkenal, yang masyhur annahu bahwasanya orang-orang kafir itu nanti kepingin menjadi orang muslim hina ketika yukhrijullahul mu'minina minan nar. Yukhrijullah ketika Allah nanti akan mengeluarkan al-mu'minina orang-orang beriman yang masuk neraka minan nar, dikeluarkan dari neraka. Jadi nanti ada orang beriman, ada orang Islam yang masuk neraka duluan. Harus masuk neraka duluan sebelum masuk surga. Nah, ketika orang-orang kafir melihat ada orang sama-sama dengan mereka di neraka, kok tiba-tiba diambil oleh malaikat, kamu sini keluar. Allah menyuruh kamu keluar ya, kamu pindah ke surga sana. Wah, di saat itu ini yawaddul ladzina kafaru lauka rubama yawaddul ladzina kafaru laukanu muslimin. Itu maksudnya ayat itu maksudnya begitu. Ketika nanti orang-orang beriman yang masuk neraka dikeluarkan dari neraka karena harus menebus dosanya dengan masuk neraka, dikeluarkan oleh Allah dari neraka dimasukkan surga. Di saat itulah orang-orang kafir kepingin menjadi orang muslim, nah udah terlambat. Ada sebuah kisah cerita riwayat. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, Engkau menciptakan manusia. Kemudian Engkau menciptakan surga. Kemudian Engkau menciptakan neraka. Kenapa Engkau masukkan manusia ke neraka sih ya Allah? Kenapa enggak Engkau masukkan manusia ke surga semuanya?" Halo. Ya, ini Nabi Musa pernah berdialog kayak gitu. Nabi Musa kan satu-satunya manusia yang pernah berbicara langsung dengan Allah. Jadi Musa menggunakan kesempatan itu bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan manusia, lalu kamu masukkan sebagiannya ke surga, lalu sebagiannya Engkau masukkan ke neraka? Kenapa? Ke neraka. Kenapa enggak Engkau masukkan semuanya ke surga saja ya Allah?" Allah enggak jawab. Ya sudah, nih Musa, kamu nanam gandum, tanam gandum ya. Tanam gandum. Saya belum pernah lihat pohon gandum. Kayak apa Pak Aryono? Mana Pak Aryono? Pernah lihat pohon gandum, Pak? Pernah? Kayak padi. Ya, Nabi Musa disuruh Allah, "Musa, kamu tanam pohon gandum." Ditanam.
Kamu tunggu ya sampai berbuah. Nah, setelah berbuah, nah udah. Sekarang kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan? Seperti orang-orang yang lakukan itu. Orang-orang yang pada nanam gandum itu, setelah berbuah, sudah menghasilkan hasil, apa yang mereka lakukan? Ya aku kumpulkan biji-biji gandum ini ya Allah, untuk aku bikin gandum. Terus jeraminya, daun-daunannya diapain? Ya saya bakar. Allah bertanya, kenapa kamu bakar? Gandum itu, yang biji gandum itu milik kamu, Musa. Jerami itu milik kamu, kenapa kamu bakar jerami itu? Karena jerami ini enggak berguna ya Allah. Kalau gandum ini berguna buat kami makan. Begitu juga Musa. Manusia itu kuciptakan, kumasukkan, ada yang kumasukkan ke surga karena dia berguna. Waktu hidup di dunia dia berguna. Yang satunya kuciptakan di dunia enggak berguna, dia bikin rusak. Adanya berbuat jahat, berbuat kejahatan, berbuat keburukan, enggak ada gunanya, ya aku masukkan ke neraka, udah. Itu jawaban Allah pada Musa. Dari situ Pak Musa terus paham. Nah, kisah selanjutnya bagaimana? Ada ini waruwiya, dan telah diriwayatkan an Nabi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Nih, tapi sabda Nabi ini panjang sekali Pak. Karena panjang kita lanjutkan besok pagi insya Allah. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.